Nah, halo teman-teman. Sebenarnya food estate itu bagus kok kalau semisalnya ada riset problem terhadap lokasi sebelum penentuan yang lebih komprehensif. Halo, aku Ahya Rafi'i. Jujur, aku pernah menjadi pendamping program food estate di Kalimantan Tengah. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa food estate ini adalah program nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2020, di mana ada beberapa kementerian yang menjadi penanggung jawab dalam food estate ini, mulai dari Kementerian Pertanian, Menko Marves, hingga Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Nah, beberapa kementerian ini memiliki kerjasama untuk optimalisasi proses di lapangan nantinya secara praksis ya. Misalnya teman-teman dari PU, biasanya mereka lebih kepada pembuatan irigasi dan sebagainya, pembukaan lahan dan lain-lain. Nah, kalau kita dari tim Kementerian Pertanian, kita lebih pendampingan kepada para petani juga penyuluh di sana. Disclaimer dulu, aku tidak 100% setuju dengan food estate dan juga tidak 100% mendukung dengan food estate. Kenapa demikian? Secara konsep, food estate ini sangat bagus apabila dilaksanakan dengan terstruktur dan juga sistematis. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang seharusnya bisa disempurnakan, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan bibit, dan sebagainya. Sebenarnya cukup panjang sekali kalau misalnya kita mau meruntut kenapa food estate di Kalimantan Tengah pada akhirnya kurang maksimal gitu kan. Padahal sudah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan mencapai 45.000 hektar. Jawabannya adalah yang pertama, kurangnya riset utama atau riset problem dari penentuan lokasi. Di Kalimantan Tengah itu mayoritas adalah lahan gambut yang memang perlu banyak perlakuan khusus untuk bisa memberikan hasil yang optimal ketika ditanami tanaman pangan termasuk padi. Nah, yang kedua adalah pemilihan bibit. Nah, pada lokasi food estate yang saya dampingi itu cenderung menggunakan bibit unggul sebagai bibit yang digunakan, dan ini cukup sulit ya teman-teman karena tanah yang masih kurang optimal terus langsung diminta untuk berproduksi dengan varietas unggul itu cukup sulit. Nah, tapi satu hal yang aku selalu yakin terhadap dampak positif dari food estate ini adalah korporasi petani. Jadi petani bisa dikumpulkan berdasarkan kelompok-kelompok usaha mereka dan mereka bisa ditingkatkan kelembagaannya, kemudian diberikan pendampingan, penyuluhan, serta adanya permodalan dari sarana dan prasarana. Ini sesuatu yang tentunya tidak akan didapatkan petani jika tidak ada program food estate ini. Food estate ini juga menjangkau banyak sekali wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan Tengah saat itu ya. Bahkan aku harus menempuh sekitar 2-3 jam menaik perahu untuk sampai ke lokasi petani, dan menurutku ini sesuatu yang positif sebenarnya bagi petani karena mereka selain dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, mereka juga akan didukung permodalan yang menurut aku petani tinggal melanjutkan untuk sampai menjadi berdaya yang berkelanjutan. Tidak ada program yang sempurna tanpa adanya riset yang panjang. Sehingga harapan aku jikapun food estate ini akan dilanjutkan, tim riset bisa lebih kompleks, atau semisal ada permasalahan terhadap pengambilan kebijakan, maksudnya bisa jadi tim riset sudah melakukan secara optimal tapi ada kepentingan politik dan sebagainya. Aku harap pemilihan lokasi sangat dipertimbangkan dalam program food estate ini. Demikian.